Atlantis bukan sekadar dongeng masa lalu. Betapapun kuatnya dunia berusaha memisahkannya dari kenyataan batin kita. Saat kau pertama kali mendengar namanya, pesonanya menari. Hutan-hutan penuh sihir, makhluk entah berantah, cerita tentang harta terpendam yang terlupakan. Ia dikemas sebagai kisah pengantar tidur, menggoda, namun jauh dari realitas. Tapi, bagaimana jika mitos itu memuat lebih dari sekadar fantasi? Bagaimana jika Atlantis benar-benar pernah ada, bukan hanya sebagai negeri hilang, melainkan sebagai pengingat tentang ketinggian jiwa manusia yang tersimpan rapi dalam benak bersama kita? Mungkin lenyapnya Atlantis tak cuma berarti karamnya sebuah benua, melainkan kehilangan unsur teragung kemanusiaan. Sebuah rahasia terlindung di kedalaman jiwa, terkurung oleh hiruk-pikuk abad dan tergelincir dari ingatan. Kau diajar bahwa Atlantis tenggelam, dikalahkan ombak samudra. Namun siapa mengingatkanmu bahwa warisannya bukan teronggok jauh sebagai reruntuhan, melainkan tertidur lelap dalam relung kesadaranmu sendiri? Atlantis menanti untuk dihidupkan kembali, bukan sekadar sebagai lokasi yang terkuak peta, tapi sebagai medan persepsi baru yang menyala dari dalam. Cerita ini bukan cuma kisah kota yang hilang. Ia adalah meditasi tentang getaran yang sekian lama terabaikan. Bila kau mendapati dirimu tertarik pada kisah ini, sadarlah, itu karena suara Atlantis sudah lama bergema di lubuk hatimu. Nama Atlantis saja sudah membawa keanggunan tak kasat mata, kilau yang purba, menyentuh namun terasa dekat. Cerita-ceritanya berputar melintasi zaman, bangsa yang maju, penuh rahasia dan pengetahuan tiada tara, hilang dalam sekejap malapetaka. Kisah kuno ini dibawa ke dunia oleh Plato ribuan tahun silam, dianggap sekadar metafora, simbol, nasihat, penanda bahaya. Tapi renungkan, benarkah Plato sekadar mengarang atau diam-diam menggugah ulang kenangan yang hampir musnah? Melalui dialog Timaeus dan Critias, ia menyampaikan kebijaksanaan Mesir kuno, diwariskan lewat Solon ke Yunani, sebuah negeri sejahtera di seberang pilar Hercules, kini Selat Gibraltar, tempat kejayaan bersanding dengan kejatuhan yang mengetuk kembali. Namun sejarah lebih sering membungkam lapisan makna ini. Sebagian besar pemikir memilih menyingkirkan kisah ini sebagai alegori sederhana saja. Namun mengapa Plato, seorang filsuf besar, memilih menggambarkannya penuh detail, memaparkan luas tanahnya, strukturnya, bahkan tatanan nilainya? Atlantis baginya adalah dunia yang dibangun di atas harmoni sakral, tempat batas antara materi dan yang suci pernah larut, hingga akhirnya ambruk bukan semata-mata karena tragedi, melainkan karena keangkuhan, menutupi kebijaksanaan dan kuasa melebihi kesadaran rohani. Atlantis, dengan demikian, adalah penanda yang terus bergetar di balik waktu. Plato bukan satu-satunya. Gema Atlantis terpatri di berbagai penjuru dunia. Kita temui dalam dongeng Aztlan dari Maya, tanah surga yang hilang, jejak Kumari Kandam di selatan India, negeri pencerahan yang tenggelam, narasi Lemuria di sepanjang Pasifik, serta dokumen Mesir yang memuja era kejayaan sebelum dinasti pertama. Semua ini bukan sekadar khayalan, melainkan serpih kenangan leluhur yang bertahan melewati penaklukan dan pengingkaran. Mengapa? Di seluruh dunia, cerita tentang peradaban agung yang runtuh ketika jiwanya ditinggalkan terus berulang. Sebab, di bawah permukaan mitos, tersimpan memorial batin yang menolak punah, kenangan yang tetap hidup lewat kisah karena sejarawan kerap gagal menggenggamnya. Apa alasan kekayaan ini disembunyikan? Karena Atlantis bukan hanya peradaban yang hilang, itu lambang keterbatasan dan keluasan potensi manusia. Ia menyingkap kemungkinan luar biasa yang pernah dihayati dan bisa diaktifkan kembali. Mereka yang mengendalikan kisah kita selalu waspada, paling takut kepada manusia yang sadar jiwa besarnya sendiri. Ada kebenaran yang terlalu liar untuk terucap di ruang publik.
Disitulah peran Insights Academy, sumber mata air untuk yang ingin menyelami pengetahuan yang tak dapat dibicarakan bebas. Lihat tautan di deskripsi, bergabunglah dan raih salinan The Kybalion selagi masih tersedia. Kita diajari bahwa sejarah progresif, lurus dan ke depan. Tapi apakah itu sungguh nyata? Bagaimana jika di masa silam, umat manusia telah mengenal teknologi dan pengetahuan jiwa yang berbaur indah? Sebuah zaman selaras yang luput begitu keangkuhan menjadi raja. Dunia sekarang dengan gemuruh gawai dan arus data tanpa henti bisa jadi hanya gema samar dari sesuatu yang jauh lebih luhur. Jika terkadang kau merasakan sunyi kuno yang menyesakkan, kerinduan tak berwujud, kau tengah meresapi serpihan ingatan yang tak pernah hilang, desakan dari dalam, minta dikenali dan diakui, bukan sekadar dirindukan. Atlantis bukan saja masa silam yang menghilang, ia adalah bayangan luhur yang bergetar sampai masa kini. Begitu matamu terbuka, sulit untuk berpaling. Teknologi zaman kita dingin dan terpisah, cepat, namun tanpa pemahaman mendalam. Dibandingkan dengan sains Atlantis yang bermula dari resonansi dengan alam, diciptakan bukan untuk memerintah, melainkan untuk merangkul. Teknologi mereka adalah seni harmonisasi, pilin cahaya dan suara menyatukan fisik dan gaib. Bayangkan dunia di mana daya digali, bukan dengan merusak, tapi dari niat suci, di mana kuil adalah menara penyeimbang kesadaran dan kristal menjadi sarana untuk menyalurkan dan menyimpan energi, bahkan menyembuhkan diri dan semesta. Tradisi esoterik, teosofi, cerita Lemuria, penglihatan Edgar Cayce menuturkan bahwa para Atlantean memahami spiritualitas di tingkat sains, menghubungkan kesadaran dengan hukum semesta. Mereka membangun dengan bunyi, bentuk serta kristal. Piramida berfungsi sebagai pusat energi, obelisk sebagai penyesuaian frekuensi raksasa, dan kristal, khususnya kuarsa, adalah jantung kota penuh kekuatan. Ini bukan sekedar fiksi. Ini adalah teknologi getaran jauh sebelum fisika modern bermimpi memahaminya. Satu hukum selalu dipegang. Segala sesuatu adalah vibrasi. Pikiran, tubuh, emosi, jagat raya, semuanya mendentingkan irama. Melalui nada mereka menyembuhkan dan mengubah kesadaran, bahkan menggeser apa yang tampak mustahil. Mantra dari India, Kidung Mesir dan lagu-lagu Tibet, semua warisan hubungan erat yang menyingkap makna tersembunyi. Kaum Atlantis tak mencipta hal baru, mereka adalah penjaga ingatan. Namun tatkala kebanggaan menyelewengkan tujuan dan kuasa meracuni niat, pengetahuan sakral pun disalahgunakan. Kristal untuk menyembuhkan berubah jadi alat pengendali. Bunyi pengangkat jiwa menjadi senjata manipulasi. Konon dalam detik-detik terakhir Atlantis, keajaiban mereka sendirilah yang mempercepat kejatuhan. Energi digunakan tanpa kebijaksanaan, nyanyian batin diabaikan, sampai simpul-simpul harmoni terurai. Jangan terburu menepis ini sebagai imajinasi kosong. Ini adalah tanda peringatan bagi kita kini. Manusia telah bermain dengan kekuatan yang belum mereka pahami. Gelombang tak terlihat, arus elektromagnetik melingkupi dunia, namun tanpa kejelasan tujuan. Teknologi Atlantean pernah hidup menyatu dengan bumi dan bintang, dan ilmu itu diselubungi, bukan tanpa sebab, tapi karena ada yang takut kebenarannya membongkar ilusi warisan. Andai manusia benar-benar memahami tubuhnya sebagai instrumen cahaya, kata sebagai getaran penyembuh, dan pikirannya mampu membentuk kenyataan, seberapa luas gerbang yang akan terbuka. Atlantean dan kita hanyalah manusia. Bedanya, mereka telah menguasai ingatan yang kini perlahan kita sadari kembali. Kebangkitan ini bukan sekadar menaruh kristal di altar atau mengikuti tren spiritual. Ini adalah membangkitkan kembali cahaya jiwa di kedalaman batin. Atlantis bukan buah teknik atau alat. Ia buah dari kesadaran. Semakin jauh kita dari ruang suci dalam diri, semakin pudar pula warisan agung itu. Segala kekuatan terletak pada kehadiran penuh, bukan pada benda mati. Kebanyakan mitos bicara tentang bencana menenggelamkan Atlantis.
Tapi tragedi sejati bermula pada batin, bukan di bumi. Untuk berabad-abad, Atlantis bersinar sebagai pusat pengetahuan universal. Semua kebijaksanaan berasal dari kedalaman jiwa, dan kepemimpinan dipegang oleh mereka yang bening hati serta jernih tujuan. Ilmu, pemerintahan, dan pengabdian adalah pelayan roh. Namun waktu menipiskan sekat, keajaiban pun salah alur, niatan murni berubah menjadi ambisi. Para penunggu ilmu, Tardisiwan, pengrajin kebijaksanaan dan pemimpi luhur, berpisah. Sebagian setia pada cahaya, sebagian lain memilih menguasai. Retakan dimulai bukan oleh pedang, tapi oleh niat dan obsesi, membelah antara kesatuan dan ego. Retak itu berkembang, menyebar tanpa kendala, hingga apa yang mulanya untuk penyembuhan bergeser menjadi alat pengawas dan konflik. Ketika pondasi roh hancur, alam merespons, material pun ikut ambruk. Keise menyebut dua kubu, anak-anak hukum yang esa, penjaga keharmonisan, dan anak-anak belial, penempuh jalan kekuasaan pribadi. Persaingan laten ini meledak jadi ketidakseimbangan, bukan hukuman, tapi konsekuensi dari kehancuran roh. Kita hidup di bayang mereka, dikelilingi berbagai energi, namun terasing dari intinya. Bisa mencipta mukjizat, tapi kerap kehilangan kearifan untuk menggunakannya. Biologi dan waktu kita kuasai, tapi jiwa remuk tercerai dari ketenangan, menukar keakraban bumi dan keheningan untuk keramaian buatan. Karena itu Atlantis kini jadi dongeng. Karena jika kebenarannya diakui, kita dipaksa menatap cermin ke dalam. Kita berdiri di persimpangan yang sama, dipanggil untuk mengulang atau melampaui. Larut dalam pengulangan atau memilih kesadaran baru, antara berkuasa untuk diri dan melayani keterhubungan, mencipta dunia utuh atau menguasai tanpa harmoni. Runtuhnya Atlantis bukanlah takdir atau kutukan, namun jejak logika. Bangsa itu setinggi ketika mereka ingat jati dirinya dan jatuh saat lupa akar. Hikmah ini tetap hidup, berdetak di setiap pilihan kecil kita. Sejarah memang ditulis oleh mereka yang diuntungkan dari amnesia kolektif. Atlantis tidak sekadar hilang karena malapetaka, tapi memang dengan sengaja dibuat tak terakses, supaya manusia tak pernah benar-benar terbangun. Kekuatan itu bisa mengubah lebih dari sekadar catatan, tetapi dunia itu sendiri. Di balik keruntuhan Atlantis, para pewaris tidak punah. Mereka menabur biji-bijian pengetahuan ke segala penjuru. Gaungnya masih berdendang dalam ajaran rahasia, naskah sakral, bangunan batu, simbol, dan ukiran hidup. Ilmu mereka tak diwariskan secara gamblang, hanya dititipkan pada jiwa-jiwa yang mampu menangkap isyaratnya. Lihatlah peninggalan Mesir, bentuk piramida yang misterius, aksara yang tersembunyi maknanya, poros candi yang sejajar bintang. Semua ini bukan karya primitif, tetapi warisan peradaban yang jauh meninggalkan jejak logika sederhana. Jika Sphinx benar lebih tua dari catatan sejarah, dan erosi batunya menggugah tanya, apalagi yang selama ini luput dari benak bersama kita? Para pencari di Mesir menguak hukum semesta, aturan yang mengatur benak, energi, perwujudan, prinsip yang pernah hidup di Atlantis. Tapi cengkeraman kuasa datang. Kerajaan berdiri, agama dikodifikasi, narasi dipelintir demi dominasi. Pelita kebenaran dijaga dalam sembunyi. Ajaran disebut sihir, kearifan distigma, para penjaga diburu. Perpustakaan dibakar, pengetahuan dipaketkan sebagai mitos murahan. Atlantis pun dianggap hanya ilusi, Lemuria sekadar dongeng, ajaran Hermes pun berkelok di lorong waktu. Tapi memori tak pernah benar-benar pupus. Ia tersembunyi dalam lambang rahasia, dilakukan dalam ritual, dipahat dalam cerita, menunggu jiwa-jiwa siap menyambutnya. Terpenting, ia tercerabut dalam benak kita sendiri. Begitu dalam hingga keterasingan,
justru terjadi di batin, bukan di batu atau kitab. Jika manusia diyakinkan bahwa dirinya rapuh dan terpisah dari yang ilahi, ia tak akan pernah mencari cahaya yang bersarang di dadanya sendiri. Itulah penjara sejati, masyarakat yang menertawakan pencarian. Tapi kini retakan mulai menganga. Ada yang telah terbangun, mungkin dirimu, tersentuh oleh simbol dan misteri, tergerak bukan untuk percaya buta, namun untuk mengenali kembali. Jika cukup banyak yang mengingat, dongeng lama pun akan pudar. Atlantis bukan keanehan masa lalu, tapi bagian keabadianmu yang tersembunyi, bukan untuk melindungimu, melainkan untuk menjaga struktur sistem yang takut pada kebangkitanmu. Jalan ini memang tidak ditapaki semua orang, namun bagi jiwa-jiwa yang selalu terasa asing di ranah manusia, sensitif pada isyarat taktis kasat mata, mendamba makna di balik diam. Barangkali kau membawa ingatan lebih tua dari zaman, lebih kuno dari dunia itu sendiri. Atlantis hidup bukan di reruntuhannya, tapi dalam mereka yang masih menyimpan getarannya di rahim batin. Jika dalam hidupmu kau merasa perjalanan dunia seperti naskah asing, jika pencapaian duniawi terasa hampa, kekosongan itu pertanda. Suara kuno dari dalam sedang bergetar, mengingatkan tiap detik. Banyak jalur mistik menyiratkan bahwa jiwa-jiwa Atlantis tengah terlahir kembali, membawa nada yang pernah hilang, dan menuntun kolektif, menghindari jejak kesalahan lama. Ini bukan nostalgia kosong, melainkan panggilan bagi yang siap menghidupi ingatan itu. Ketertarikanmu pada batu, desain kosmik, seni sakral. Jangan-jangan itulah suara masa lalu yang ingin bangun kembali. Mungkin kau sensitif luar biasa, merasakan getar di tempat lain orang mencari alasan, menembus kepalsuan tanpa usaha sadar. Ini bukan kelebihan, melainkan tanda kesadaran yang terjaga. Kepekaanmu adalah bukti jiwa kuno, terhubung lewat resonansi, intuisi, dan irama semesta. Sering kita tertarik pada peninggalan kuno, tempat keramat, atau simbol yang bicara lewat bahasa diam. Itu bukan kebetulan, melainkan undangan untuk menemukan diri. Intuisimu tak perlu pembenaran siapapun. Jiwa Atlantean tak butuh pujian, tak merindukan sorotan. Mereka hadir sebagai penyembuh diam, pelopor pembuka jalan, pengurai pakem lama, di sini, di bumi kini, untuk menggetarkan perubahan melalui hadirnya. Mereka tak pergi untuk membangun Atlantis secara fisik, tetapi menghadirkan getaran dan pola batin yang pernah berjaya itu. Mereka tak mencetuskan ajaran agama baru, melainkan menghidupkan kembali arus benak sejati dengan tenang. Kau tak perlu dicap atau diakui siapapun. Bila kata-kata ini membunyikan lonceng di hatimu, kau telah tahu. Ingatan bukan proses berpikir, tapi getar yang bersarang di tulang dan darahmu. Jika jiwamu bergetar, itu bukan sekadar rasa ingin tahu, itu pengetahuan yang muncul kembali. Kau bukan tiba di sini karena kebetulan. Kau menanggapi panggilan batin. Maka kisah Atlantis menjadi sangat pribadi. Setiap penempuh berjalan ke titik ketika pertanyaan, apakah Atlantis nyata? Berubah lembut menjadi, barangkali akulah warisannya yang hidup. Proses ini tak langsung, seperti impian samar, deja vu dalam kata singkat, rasa rindu pada pengetahuan yang menyeberang waktu. Itu bukan ilusi, tapi kemunculan lembut dari ingatan lama. Kesadaran Atlantean terbuka, bukan semata karena belajar, tetapi lewat resonansi jiwa. Di masa itu, akal budi dan intuisi berjalan seiring. Logika melayani suara batin. Menggapai kembali kesadaran jenis ini berarti menenun kembali benak tak terbatas, menghubungkan dunia dalam dan semesta luar. Ilmu modern mulai mengintip kebenaran ini. Benak tidak hanya terkurung di otak,
tetapi bergetar dalam medan yang melampaui tubuh, menjembatani jasmani dan gaib. Di tiap meditasi, di napas yang disadari, di keheningan yang kau masuki, kau telah mengetuk ritme lama Atlantean itu. Luka lama, rasa takut, minder, keterpisahan, mulai mencair saat kau menyalakan kembali vibrasi asli dirimu. Proses ini bukan soal informasi, tapi tentang menumbuhkan kehadiran. Kau mulai melihat dengan hati, mendengar dengan batin, mengetahui kebenaran melampaui kata. Roh Atlantis tumbuh lewat ekspansi, bukan dominasi. Diri adalah jalinan jejaring besar, padu dengan bumi, langit dan sumber ketunggalan. Ilahi tak lagi berada jauh, tetapi hadir dalam pilihan sadar setiap hari. Menapaki jalan ini berarti mengenali bahwa pikiranmu menenun energi, perasaanmu menghamparkan realitas, dan keyakinanmu menjadi tuning fork semesta. Ya, perubahan bisa terasa menggetarkan. Hubungan lama memudar, hasrat berubah bentuk, dan dunia terasa canggung. Namun ketidaknyamanan ini adalah pintu menuju kelahiran baru. Kebangkitan Atlantean adalah siklus yang berulang. Ia menuntun, menguji, dan menguat. Kau ada di sini, bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk mengangkat dan mengubahnya. Sedemikian terjaga hingga kehadiranmu sendiri menjadi sinyal hening yang membangunkan sekitarmu. Kalau Atlantis sekadar fantasi, mengapa institusi begitu giat menertawakannya? Kenapa keengganan membiarkannya hadir begitu gigih? Penolakan keras adalah indikator makna pentingnya. Kekuasaan gentar bukan pada dongeng, melainkan pada kebangkitan identitas yang dibawanya. Sebab ingatan Atlantis mengoyak keterbatasan identitas lama, mengembalikan kejutan dan kebebasan batin, sesuatu yang sangat ditakuti mereka yang menggenggam sistem. Pelarian ke dalam kebisingan, notifikasi, gawai, hanyalah upaya melanggengkan kelupaan. Semua ini sengaja digelar, tujuannya sederhana, agar pencarian terdalam di benakmu tak pernah benar-benar mendapat ruang. Kita diajari mengolok segala yang tak kasat mata, sehingga kepekaan dan energi mendalam dicap delusi. Tapi kebijaksanaan Atlantis tak pernah lenyap, hanyut dalam hamparan keraguan dan olok-olok. Jika semakin banyak yang terhubung pada kekuatan sejatinya, sistem lama mulai goyah. Segalanya bertumpu pada pemisahan dari bumi, sesama, dan diri sendiri. Atlantis menuntun kita untuk bersatu, menyelaras kembali, dan mengambil alih otoritas roh. Bayangkan, andai seluruh manusia paham bahwa kebenaran bersumber dari dalam, bahwa tubuh ini adalah alat dan kuil, kesadaran seorang pencipta utama. Tak ada bentuk perbudakan lama yang bisa berdiri di hadapan pencerahan kolektif semacam ini. Jika kau sadar akan kekuatanmu, kau tak mudah lagi ditukar dengan hal sempit. Karena itu kebenaran terdalam kerap dibungkus sebagai dongeng, lebih mudah dikecilkan ketimbang ditindas. Atlantis dijelaskan sebagai kisah fantasi karena sejarah sejatinya memicu api jati diri. Ia membuka misteri siapa kita dan potensi apa yang masih bisa kita pancarkan. Di era penuh data, namun miskin jiwa ini, batin manusia mendamba sesuatu yang melebihi bertahan. Gerakan pertama perlawanan adalah mengingat, bukan detail, tapi getaran yang dihantarkan di setiap kejujuran yang naik ke permukaan. Disitulah resonansi sejati tumbuh kembali, dan ketika ingatan menyebar, kekuatan-kekuatan lama memudar, bukan lewat pertempuran, tetapi karena keusangan. Atlantis menakutkan bukan karena kuasanya, melainkan karena ia mengingatkan, pernah ada kemungkinan yang nyata. Peradaban selaras jiwa bukan impian liar, itu fakta sejarah. Dan jika di masa silam bisa diwujudkan, maka dalam setiap jiwa ia bisa terlahir kembali. Satu individu, satu kesadaran. Atlantis bukan peninggalan dalam museum, tetapi pola agung untuk masa kini. Bukan bangunan megah, melainkan cara hidup, cara berpikir,
cara berhubungan. Pada masa itu, dunia luar dan batin adalah cermin satu sama lain. Meski fisiknya telah lenyap, kode vibrasi itu tetap terpatri, menunggu dibangkitkan. Bangkitnya Atlantis berarti munculnya kembali frekuensi lama dalam dirimu, bukan benua yang terbit, tapi transformasi batin. Kebangkitan ini terjadi di bawah permukaan, di kedalaman batin, mengalir bersama setiap pilihan penuh kesadaran. Undangan dari Atlantis tidak diumumkan dengan megah. Ia hidup dalam tindakan kecil, dalam tatapan lembut ke dunia, dalam kelembutan terhadap diri sendiri, dalam kehausanmu pada makna sejati. Atlantis baru tak dibentuk dari batu, tetapi dari vibrasi, niat, dan kejujuran yang engkau bawa sehari-hari. Manusia saling menemukan kembali, bukan sekadar lewat algoritma atau kemudahan fana, tapi lewat jaringan getaran, resonansi yang tak kasat mata. Kebangkitan ini tak meledak, tetapi beriak, mengajak kita melambat, meninggalkan kepalsuan, dan menjemput kembali keaslian. Setiap dirimu penting dalam jaringan ini. Setiap tindakan penuh belas kasih, pilihan untuk ingin tahu daripada menilai, kepercayaan yang kau tanamkan, semua itu menyalakan kode hidup. Saat itulah memori Atlantis tak cuma jadi kabut masa lalu, tapi ritme jelas yang berdenyut di era ini. Pertanyaan paling mendalam, kini bukan di mana Atlantis pernah ada, melainkan apakah kita berani menghidupi peluangnya saat ini. Gerbang selalu terbuka, tapi hanya kau yang menentukan untuk menapakinya. Engkau tidak dihadirkan di dunia ini hanya untuk menyesuaikan diri, menumpuk benda, atau mengejar pengakuan dari sistem yang tak pernah peduli pada jiwamu. Kau kesini untuk membangun bentuk kehidupan baru, berakar pada roh, dipimpin suara batin, dan selaras dengan kebijaksanaan yang lebih tua dari waktu. Definisi baru kesuksesan adalah keharmonisan, kedamaian, makna, dan kehadiran penuh. Atlantis sejati bukanlah kota timbul dari laut, tetapi bangkitnya kesadaran di ruang hidupmu. Dalam setiap napas, setiap sikap, dalam setiap nilai yang kau pancarkan, tubuhmu adalah kuil, pikiran adalah teknologi, frekuensi jiwamu adalah jalur penghubung. Setiap langkah diambil dengan penuh niat, setiap ucapan dilontarkan dari pusat tenang. Itu adalah pondasi baru Atlantis. Namun perjalanan ini menuntut keaktifan. Mengetahui ceritanya hanyalah awal. Untuk sungguh menjadi, kau harus menghidupi ingatanmu. Dunia ini tidak butuh lebih banyak argumen. Ia butuh preseden hidup, manusia yang menuntun lewat keberadaan. Kau tak harus menunggu perubahan besar. Kau sendiri pelopornya. Bila hatimu tergetar untuk menyelami lebih dalam, pertimbangkan bergabung dengan newsletter Insights Academy lewat tautan di bawah. Di sana kami membagikan ajaran tak ternilai yang tak bisa diungkapkan sembarangan, dan salinan gratis The Kaibalion sebagai hadiahnya. Kau tak dicipta untuk mengecilkan diri, menutupi cahaya, atau mengubur warisanmu demi keteraturan palsu. Kau hadir untuk mengalirkan arus kuno ke zaman yang begitu mendamba keterhubungan sejati. Engkau adalah jembatan di antara era, dan setiap langkah menyalakan gema jauh melampaui yang kasat mata. Jangan menunggu restu siapapun, jangan tunggu masa tepat. Perjalanan mengingat dimulai kini, dari keberanian melangkah menuju misteri. Atlantis bukan tanah yang dicari, tetapi getaran yang diwujudkan. Setelah mata hati terbuka, tak ada jalan untuk kembali tertutup. Bila pesan ini merasuk ke kedalamanmu, tinggalkan suaramu di kolom komentar. Cukup tuliskan, "Aku tahu." Dan lebih dari itu, bawa nyala kecil ini menembus batas. Ingatan itu bergerak, menembus ruang dan waktu, dari satu hati yang terbangun kepada yang lain.